wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqwallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan kembali untuk kemudian bisa berkumpul hari ini. Selamat datang bagi yang hadir secara offline, teman-teman dari OIC 6. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari OIC 6. Juga teman-teman dari Solo Raya ya, alumni dari Solo Raya. Sudah bergabung di ruangan ini malam hari ini atau masih di bawah? Oh masih di bawah gitu ya. Kita menanti kurang lebih ada 1.000 orang ya kalau salah tadi ya. Oh luar biasa, tepuk tangan dari Solo ya. Tadi di bawah mereka sudah berkoordinasi, insyaallah segitu jumlahnya. Dan juga kita sampaikan selamat datang untuk teman-teman yang saat ini sedang bergabung di online ya, melalui Zoom, yang sedang berkumpul di kota-kota masing-masing. Tadi saya dengar informasinya Jogja hari ini berkumpul, tepuk tangan dulu dong buat Jogja. Iya, insyaallah kameranya hari ini ada 3 ya, 1 di sini, 1 di sana, dan 1 ada di sana. Nanti kalau misalkan nggak kuat bisa lambaikan tangan, di sebelah sana juga ada. Ya. Dan juga ada yang bergabung tadi dari Bojonegoro, tepuk tangan dulu buat Bojonegoro ya. Bojonegoro juga berkumpul tadi dalam rangka KPB. Terus apalagi chapter yang hari ini ngumpul bareng untuk agenda malam hari ini, ada lagi informasinya? Surabaya ngumpul nggak? Kumpul di rumah masing-masing. Ngumpul ya Surabaya ya. Wah luar biasa, Surabaya insya Allah ngumpul di grup WhatsApp ya. Oke, Samarinda ngumpul Samarinda hari ini informasinya. Samarinda nobar dari mana? Rumah masing-masing. Luar biasa kejujurannya saya akui ya. Selanjutnya Jakarta ada kumpul hari ini? Ada? Chapter. Jakarta ada kumpul hari ini? Oh nggak ada ya, informasinya nggak ada hari ini. Tadi nggak ada kan? Nggak ada pengumuman di grup ya? Nggak ada. Oke. Ada lagi? Chapter? Oh nggak ada ya, cuman Jogja sama Bojonegoro tadi informasinya untuk kemudian berkumpul hari ini. Yang lainnya mandiri dari rumah masing-masing. Dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Kang Aldi ya, Presiden SBC yang sudah bergabung saat ini dari Kota Bandung untuk mengikuti. Dan juga insya Allah yang sudah dekat hadir, ada Sekjen SBC sudah hadir, Mas Joko. Masih tadi mapnya kurang lebih 5 menit dari sini ya, kita tunggu kehadiran beliau untuk kemudian bergabung pada agenda hari ini. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul bersama di agenda yang luar biasa baik begitu ya, halal bihalal nasional, sukses berkah community untuk 14 tahunnya berapa nih? Masih 1444 ya? 1444 kan? Betul kan? Betul ya. 1414 Hijriah. Nah, setelah kemarin kita barengan dengan keluarga, ada yang mudiknya 1 minggu penuh. Boleh katakan? Yang mudiknya 1 minggu penuh. Wah, ada 1 orang. Ada yang mudiknya sampai hari ini belum selesai mudiknya. Oh, masih belum selesai mudiknya ya. Ibu mudik apa gimana, Bu? Lama bener mudik ya. Oke, ada yang mudiknya cuma 1 hari. Oh, nggak ada. Oh, ada ternyata yang mudiknya cuma 1 hari. Oh, itu mudik atau formalitas saja itu mudiknya? Ada yang nggak mudik sama sekali, boleh angkat tangan. Nggak mudik sama sekali, masya Allah. Ini karena memang rumahnya di situ ya. Jadi orang tuanya di situ, rumahnya di situ, anaknya di situ, semuanya ngumpul di situ ya. Jadi mertuanya depan rumah ya kan. Jadi ya qadarullahnya demikian, akhirnya nggak mudik kemana-mana ya. Apapun kondisi kita, hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang insya Allah bahagia, lancar begitu ya. Apapun yang kita lakukan hari ini juga harapannya semua yang hadir di ruangan ini sehat, yang hadir di online sehat. Semoga kita semua Allah lindungi dan juga mudahkan segala urusan-urusan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini setelah sekian waktu saya tidak ditunjuk menjadi MC, hari ini ditunjuk lagi begitu ya malam hari, dan kita akan mulai agenda kita malam hari ini halal bihalal nasional untuk recording in progress.
Oke. Kita awali bersama dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh seorang yang cukup ikonik untuk periode ini, Mas Fathullah dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diwewe sik kono iki yo. Wewe anajani. Anajani sapunane. Kamu kutang Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beliau saya sampaikan tadi ikonik karena beliau hadir sampai pertemuan ketiga ini, kalau tidak karena istrinya mungkin tidak hadir, ya. Gitu. Dan istrinya pun kalau tidak dapat cincin waktu GWU mungkin juga tidak hadir. Tapi qadarullah lah, luar biasa, yang awalnya GWU pun mikir berkali-kali untuk mau hadir, begitu nikah gitu ya, dapat cincin terus kemudian nikah, ternyata ngajak suaminya dan sampai pertemuan 3 ini hadir. Dan alhamdulillah selalu tidak pernah hari H transfernya gitu ya. Tepuk tangan dulu buat yang dari Samarinda ya. Artinya apa? Allah kuatkan mereka. Kita doakan semoga pasangan muda ini Allah kuatkan dan kemudian tetap bersama-sama bertumbuh begitu ya, sampai nanti selesai OYC juga wisudanya bisa bersama gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kami mohon untuk bisa berdiri, dan yang akan memimpin langsung didatangkan dari Surabaya, kota pahlawan, kota penuh perjuangan. Kita sambut Mas Akbar. Boleh Bapak Ibu kita berdiri dari tempat duduk kita masing-masing. Kita lihat beliaunya yang sungguh historical. Silakan. Jadilah
Bapak Ibu tetap dimohon tetap berdiri dan terima kasih Mas Akbar. Dengan Mas Akbar merupakan salah satu contoh pemuda yang penuh semangat begitu ya. Dapat kita lihat tadi pada saat memimpin Indonesia Raya, semangat sekali ya Mas Akbar ya. Full senyum. Baru kali itu saya lihat Dirjen mimpin Indonesia Raya dengan senyuman. Baik Bapak Ibu, kita akan bacakan bersama 3 karakter SBC yang akan dipimpin langsung oleh Menteri yang kemudian menggawangi kita semua di SBC, seorang yang kemudian punya data kita semua dan insya Allah tidak akan bocor kemana-mana, Menteri Kesantrian dan Wilayah Bapak Ahmad Prawoto dari Bojonegoro. Tiga karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Insyaallah. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu bisa duduk kembali dan wah, tegas sekali ya Menteri kita. Bahkan pembacaan 3 karakter SBC lebih serius dari Indonesia Raya. Wah. Tapi sekali aplaus paling bahagia untuk Mas Akbar dan Pak Prawoto ya. Luar biasa. Dan Mas Akbar ini memang Dirjen Nasional. Bisa dipanggil untuk acara-acara berikutnya ya. Mas Akbar siap ya? Siap. Wah. Itu kencang banget yang jawab. Punya dendam apa Pak? Baik, Bapak Ibu, halo. Baik, gak lengkap rasanya kalau misalkan agenda kita nggak ada sambutan, betul ya? Betul, harus ada sambutan, harus ada pengantar, harus ada yang kemudian menyapa kita karena halal lebih halal ya, halal lebih halal apalagi komunitas, maka harus ada pucuk-pucuk pimpinan gitu ya, yang sejatinya wajib ya untuk kemudian menyapa kita, kemudian juga membersamai kita hari ini dan insya Allah sudah hadir membersamai kita seorang yang jam terbangnya juga luar biasa. Kalau CRA itu dari satu kota ke kota yang lain beliau juga nggak kalah jam terbangnya gitu ya, dari kota ke kota gitu ya. Bahkan tadi pagi ada di mana, tadi siang ada di mana dan malam hari ini ada di tempat ini begitu ya. Tanpa berpanjang kata lagi saya sudah melihat tadi menggunakan peci hitam masuk tanpa suara ya, mengendap-endap tapi tertangkap oleh mata saya. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Sekretaris Jenderal Bintang 3 dari SBC. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Bapak Syekh Joko Wardianto dari Yogyakarta. Boleh Syekh? Oh, boleh lewat belakang, putar ke samping. Oke. Biasanya kalau sekjen dari belakang harus tepuk tangannya sampai dari belakang sampai depan. Yuk kita tepuk tangan dulu. Sampai depan. Insya Allah. Ganteng banget hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan tadi Mas? Jawabannya kurang ya. Ya diulang ya supaya lebih kompak. Masih kuat materi kan dengan Konstitusi Abadi.
Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ali ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami cintai, yaitu guru kita bersama Coach Ridwan Abadi. Beliau ada di belakang penuh dengan tamu-tamu yang sangat penting yang membersamai beliau ada di belakang. Yang kedua, ulama, habaib, tokoh pergerakan di wilayah sekitar Solo, Boyolali dan sekitarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang ketiga, sesepuh dan bini sepuh wilayah Karisedenan Surakarta yang saya hormati dan saya cintai. Yang berikutnya adalah ketua panitia, insya Allah pada hari ini, termasuk juga dengan jajaran panitia yang bertugas pada hari ini dengan mengenakan rompi baja berupa laptop 3 unit di sebelah kanan saya, dan juga kakak-kakak tingkat saya yang saya hormati dan saya cintai, OYC 0, OYC 1, OYC 2, setingkat saya OYC 3, OYC 4, 5, dan OYC 6, insya Allah OYC 7. Jadi kalau saya sebut dari 1 sampai 7 begitu ya, 1 sampai 6 insya Allah subuh tidak selesai. Jadi izin saya singkat saja. Mas ada OYC 0, nah insya Allah nanti akan dijawab oleh Coach Ridwan. Di sini kalau jenengan OYC 6 ya Pak. OYC 6 itu ternyata ada OYC 0. Sudah ikut pendampingan tapi belum dinyatakan OYC. Salah satunya yang beliau MC, sekaligus Menteri Edukasi itu OYC 0. Tahu namanya siapa? Ah, Mas Mumu. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Mumu. Ini OYC 0. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, malam hari ini saya akan sampaikan sebuah kata kalimat yang sangat pendek. Saya dapatkan dari ijazah saya di belakang, guru saya yaitu Coach Ridwan Abadi. Dan juga sama persis ternyata yang diajarkan oleh halal bihalal tadi malam oleh guru kami yaitu Habib Novel Alaidrus Solo, Majelis Ar-Raudhah. Tadi malam saya ke sana juga. Judulnya hanya seneng no atimu, seneng no atimu lan seneng no atimu. Karena di dalam halal bihalal itu yang paling penting ketika kita mau menghalalkan apa yang menjadi kesalahan kita, kesalahan rekan kita, maka posisinya untuk bisa mencapai kata bahagia maka kita harus menghalalkan. Kalaupun ada yang memang masih ada ganjalan di hati maka segera dimintakan maaf atau kita yang dulu meminta maaf. Maka dalam kesempatan yang sangat indah ini saya mewakili Kang Aldi. Hari ini insya Allah kalau bisa nanti akan tetap online. Kalau bisa nanti insya Allah dari kota Bandung. Kang Aldi atas nama Sukses Berkah Community dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Apabila banyak salah tutur kata dan apabila kepemimpinan di pusat sampai dengan kepemimpinan di daerah banyak dirasa masih kurang gitu ya, kurang srek, kurang pas, kurang mengena, kurang manfaat, kurang banyak hal, maka di hari yang istimewa ini kami mohon izin dengan tulusnya hati mohon maaf lahir dan batin. Dan juga yang kedua kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dan keluarga semua yang telah bersedia dan berkenan membersamai, baik yang dulu membersamai sampai di tengah maupun sampai dengan sekarang, atau yang membersamai di akhir saja, atau hanya datang di acara atau mungkin berjibaku mengurusi semua dari awal sampai, insya Allah kita tetap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga tak lupa pula titipan salam dari Kang Aldi, insya Allah nanti gabung ya Mas ya, insya Allah gabung, nanti berarti salamnya mungkin bisa disampaikan sendiri ya. Nah, jadi teman-teman OYC 6 yang saya cintai dan saya banggakan dan juga guru-guru saya yang ada di belakang penuh dengan tawadu, beliau duduknya di belakang padahal beliau adalah guru-guru kita bersama yang ada di meja Coach Ridwan Abadi. Maka insya Allah pada malam hari ini saya pribadi dan juga atas nama SBC itu menguatkan kepada teman-teman yang sedang belajar pada kesempatan malam hari ini untuk bisa lebih bersemangat lagi. Dan memang ijazah saya hari ini memakai koko
dan dilapisi oleh jaket. Ini yang meminta itu saat itu adalah Coach Ridwan Abadi guru kita. Karena kenapa kok saya tidak memakai koko lengan panjang dan peci warna putih? Karena biarlah di dalam SBC ini penuh dengan warna dan bisa menjadi rumah bagi segala golongan dan umat. Sehingga teman-teman yang sekiranya seperti saya masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih soleh, maka tidak takut untuk masuk SBC. Dan juga saudara saya yang sudah sangat soleh dan juga kiai gitu ya, yang sebelah kanan saya insya Allah nanti akan sampaikan, ini ada 2 kiai sebelah kanan saya yang sudah soleh, insya Allah tambah soleh dan mau menularkan ilmu. Sehingga SBC rumah bagi segala golongan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Insya Allah dari kami, dari kepemimpinan pusat sampai dengan kepemimpinan wilayah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Teriring doa semoga teman-teman diberikan kesejahteraan, panjang usia, lancar rizki, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan apa yang jadi hajat, kabul semuanya malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, oh ya saya lupa belum nyapa yang ada di online tadi ya, yang aminnya paling keras ya. Insya Allah yang di online juga hajatnya kabul semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan paling bahagia dong untuk Sekjen kita, Mas Joko Wardianto. Wah. Kenapa? Sekjo, Sekretaris Joko. Oke ya, karena tadi siang beliau tuh masih telepon saya. Mas Mumu di mana? Saya di kereta. Oh iya, ini saya masih di luar kota ini. Saya harus gimana ya? Oh, nanti insya Allah saya datang. Wah, ternyata datang malam ini ya. Jadi memang jam terbangnya tinggi sekali beliau ini ya, Mas Joko Wardianto. Dan tidak kalah tinggi juga jam terbangnya. Insya Allah sudah bergabung? Sudah siap ya? Kalau coach founder kan jam terbang, oh pasti tinggi. Sekjen sudah mulai mengikuti, jam terbangnya tinggi. Kang Aldi, wah saking tinggi jam terbangnya sekarang tidak di sini gitu ya. Makanya beliau, dan tidak sedang di Jogja. Wah ini kita lihat ya, backgroundnya itu kemungkinan ada di rumah keberapa Kang itu Kang, yang di belakang. Oke ya, ini sudah hadir bersama insya Allah. Wah ini dari kota apa nanti akan beliau langsung sampaikan. Dan juga insya Allah kelihatan jauh lebih segar ya. Sepertinya Ramadan turun 5 kilo tapi Syawal turun naik sudah di atas 7 kilo ini ya. Baik, nanti beliau akan melakukan klarifikasi dan juga menyapa panjenengan semua di ruangan ini hari ini dan juga teman-teman yang sudah ada di Zoom. Tanpa berpanjang kata lagi, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Presiden kita bersama, Presiden kemudian kita lulukan, kita bangga-banggakan, Presiden kita yang kemungkinan akan kita pilih lagi di 2024, yaitu Kang Rinaldi Anantadira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal dunya waddin wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, yang saya hormati guru kita semua ya, Coach Ridwan Abadi, yang guru yang paling sabar menurut saya, guru yang sudah bertahun-tahun selalu yang perhatiannya nggak berubah gitu ya sama teman-teman SBC, justru malah bertambah sekali perhatiannya, semakin ciamik aja nih SBC. Mudah-mudahan di tangan beliau SBC bisa terus ada di jalurnya Allah gitu ya, karena memang kita nggak akan kemana-mana lagi, apapun yang terjadi kita akan terus tetap menuju jalannya Allah gitu ya, di bawah kepemimpinannya beliau. Dan saya hormati juga para sesepuh, teman-teman OYC 1, 2 dan seterusnya yang ada di online ataupun di offline gitu. Karena beliau-beliaulah
ada OYC 2, OYC 3, OYC 4, dan teman-teman kemarin yang baru lulus OYC 5 dengan gigihnya mempertahankan bagaimana SBC bisa terus berjalan dengan baik, SBC bisa dikenal dan bermanfaat terus hingga ada OYC 6 ya. Tak pernah saya melepaskan ucap syukur itu kepada teman-teman senior dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga usahanya dan keluarganya di rumah. Tak lupa salam dan salawat buat junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini bisa selalu menjaga, kita sebagai brand ambasadornya beliau, kita selalu menjaga nama baik beliau, kita bisa menjaga nama baik Islam juga. Tidak hanya menjaga nama perusahaan kita saja, tetapi banyak sekali yang harus kita jaga dengan yang seperti tadi dikatakan sama Mas Joko, gaji kita berbeda, dandanan kita sudah menunjukkan bahwa kita ini mempunyai satu golongan yang harus kita jaga dengan baik, satu golongan yang dimana contoh-contoh yang sudah diberikan Rasulullah melalui contoh yang sudah diberikan sama guru-guru kita, ya mudah-mudahan kita bisa menjaga ini di bawah gitu ya. Kalau di lingkaran AMA ini yang mudah-mudahan kita ini bisa selalu menjaga bagaimana Islam itu mudah dan Islam itu membuat orang itu lebih nyaman gitu, sehingga orang itu lebih mau mendekat kepada Islam gitu. Walaupun kita komunitas yang bisa dikatakan ini adalah komunitas bisnis, tetapi kita juga tidak pernah melupakan bahwa bisnis itu ternyata harus kembali lagi ke spiritual. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mempunyai sedikit pesan kepada teman-teman semua bahwa jadilah santri SBC gitu ya, jadilah santri SBC yang mempunyai akhlakul karimah, sehingga teman-teman komunitas apapun, teman-teman ada dimanapun gitu, teman-teman SBC bergabung di komunitas manapun dan ada dimanapun, itu teman-teman sudah membawa yang namanya akhlak yang baik. Bukan akhlak dari SBC, tetapi akhlak yang baik sebagai manusia gitu. Kita berbuat baik bukan karena SBC, kita berbuat baik bukan karena ada yang melihat, karena kita sedang berkomunitas, karena kita sedang berteman dengan siapa, tetapi kita berakhlak baik karena ingin menjumpai surganya Allah. Kita berakhlak baik karena kita ingin disayang sama Allah, kita ingin diperhatiin sama Allah. Kita berbuat baik sama teman, kita berbuat baik sama guru, sama keluarga, itu karena kita ingin disayang dan kita ingin ditolong. Kuatkan atau buatlah lingkaran yang baik biar kita bisa saling menjaga keistiqomahan kita. Ingatkan teman kita kalau ada yang kira-kira sudah keluar dari jalurnya, ada yang melenceng dari hal-hal yang tidak diajarkan. Kemudian ingatkan dengan baik, ingatkan dengan santun, jadilah teman yang berakhlak baik dan menyenangkan untuk teman yang lain. Itu yang pertama, karena memang Rasulullah juga diturunkan ke muka bumi ini, di mana Rasulullah itu adalah hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan kenapa sih saya selalu, Mas Joko selalu ikut dengan Coach Ridwan kemanapun Coach Ridwan berada, gitu. Terus kemudian kami terus bersusah payah untuk menjaga SBC ini dengan baik, karena memang yang kami lihat contohnya gitu ya, di atas guru-gurunya Coach Ridwan sehingga ke Rasulullah, semua itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan umat. Kenapa kami
ada di belakang beliau karena kami yakin, kami sadar kami belum menjadi umat yang berakhlak baik. Kami belum menjadi manusia yang bisa menjadi contoh. Tetapi kami selalu mendukung orang-orang yang bisa menjadikan contoh dan komunitas ini bisa jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita lihat Rasulullah juga nggak pernah, jarang sekali diceritakan kalau Rasulullah ini mungkin ada tetapi tidak lebih banyak dibanding Rasulullah mengurus keluarganya dibanding mengurus umatnya. Sehingga ya kita yang sebagai muridnya, murid Coach Ridwan, murid teman-teman OYC di atas kita, atau mentor-mentor kita, itu kita terus harus menjaga. Yang kedua adalah kita harus menjadi santri yang penyayang terhadap keluarga. Gitu. Saya bisa melihat teman-teman SBC di mana yang usahanya baik, terus kemudian akhlaknya juga baik, itu rata-rata keluarganya baik. Keluarganya insya Allah adem-adem aja gitu. Tetapi kalau misalkan di keluarganya dia kurang baik, kemudian dengan sesamanya juga kurang baik, bisa dilihat dari bisnisnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kembali lagi tujuan kita, mengingatkan kita lagi bahwa tujuan kita berbisnis, mencari uang, itu untuk siapa, untuk apa. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan keluarga. Jangan sampai bisnis kita baik, tetapi keluarga kita tidak baik. Nah, ini yang menyempurnakan bisnis teman-teman semua itu adalah ya salah satunya komunikasi yang baik. Gitu. Selalu menyangkut pautkan Allah dengan apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita di rumah. Oke, itu yang kedua, teman-teman tolong jaga keluarga teman-teman semua di rumah. Jangan sampai teman-teman ini baik di komunitas, baik di masyarakat, tetapi tidak dirindukan sama anggota keluarga di rumah. Jangan sampai kita kalau ngerasa mau pulang itu bukan hal yang kita idam-idam. Jangan sampai kita pun nanti pulang juga ke sana, kita juga merindukan seseorang, kita merindukan sesuatu di sana. Kalau di keluarga kita juga kita tidak ada yang kita rindukan, ya artinya ada sesuatu, ada pertanyaan yang harus dijawab sama teman-teman semua, bahwa jadilah entrepreneur yang penyayang dari keluarga. Yang ketiga, sayangi guru kita. Siapapun guru kita, mungkin cuma Coach Ridwan, saya banyak sekali guru di SBC, banyak juga guru di luar SBC. Yang paling penting kita selalu menjaga nama baik guru kita. Siapapun guru kita, Mas Joko juga guru kita, Mas Mumu juga guru saya, kemudian Mas Lur itu juga guru saya. Gak cuma Coach Ridwan, teman-teman OEC 1, saya banyak belajar dari beliau semua. Sehingga yang dikatakan guru itu adalah orang yang selalu membuat kita semangat dalam mengerjakan hal-hal yang baik dan bisa mengingatkan kita dalam berbuat hal-hal yang baik. Ya, karena memang di halal bihalal ini kita memang harus sungkem dengan orang tua, ya. Orang tua yang paling didamkan atau paling kita agniti adalah guru-guru kita. Ya, saya di sini bukan karena keinginan
pribadi saya, karena saya itu juga harus menjaga kebahagiaan yang orang yang ada di sekitar saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya cuma bisa online dari kota Kembang, kota Bandung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa cinta saya terhadap SBC, tidak mengurangi rasa cinta saya terhadap guru-guru saya, dan teman-teman SBC dimanapun teman-teman berada, terutama dengan keluarganya teman-teman semua. Dan saya izinkan saya mewakili pengurus nasional dan teman-teman yang ada di SBC mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kami semua, teruntuk Coach Ridwan dan guru-guru saya semua. Mudah-mudahan kita bisa halal lagi dalam menjalankan apa yang kita inginkan, kita bisa lepas dari banyak dosa yang sudah kita perbuat sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan halal bihalal ini semakin semangat lagi dalam berbuat baik, dalam beribadahnya. Terus jaga ibadahnya pada saat kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kemarin, sehingga kita bisa menjadi orang yang terus setiap tahun menjadi orang yang lebih baik. Salam dari keluarga saya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap menjaga ridhonya Allah dalam menjalankan aktivitas semua. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rinaldi Anantadira. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kang Rinaldi Anantadila ya. Itu harusnya namanya Rinaldi jadi Reynaldi. Wah, ini sepertinya ada perubahan nama biar lebih keren ya, mentang-mentang ada di Bandung ya. Jadi Reynaldi gitu ya. Oke. Kang Aldi kita doakan juga supaya Kang Aldi senantiasa sehat begitu ya, dan juga kuat untuk kemudian mengemban amanah-amanah di SBC, dan insya Allah disiapkan Kang kampanyenya untuk 2024 ya. Insya Allah akan bersaing di bursa capres berikutnya begitu ya. Baik Kang Aldi, kita akan geser selanjutnya ke agenda selanjutnya. Mohon izin yang sudah hadir juga di ruangan ini ada guru-guru kita. Nah, tampak di belakang gitu ya. Ada dari, saya tadi sudah menyapa beliau jadi alumni OEC 1. Nah, OEC 1 ada Mas Indra. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Indra, dan juga untuk alumni OEC 1 ada Pak Eko Fair, tadi sudah memberikan sambutan ya pagi tadi. Terus kemudian ada siapa lagi nih? OEC 2 banyak, OEC 3, 4. Oh, bahkan tadi OEC 5 yang jauh-jauh dari Kupang ya, ada Pak Adi Jupindo ya. Boleh tepuk tangan dulu Pak Adi ya. Kita lihat, jauh banget Pak Adi. Demi halal bihalal datang ke sini begitu ya. Luar biasa loh ya, nggak cuma Bu Nurhaini. Bu Nurhaini kemarin di Kupang ketemu sama Pak Adi. Ketemu? Oh, luar biasa. Jadi dari Kupang kan ya, bener ya Bu ya orangnya ya. Wah, hadir di sini untuk kemudian menemani Anda. Dan tak kalah luar biasanya hari ini kita juga ditemani oleh seorang sosok guru yang pada saat Gebiar Wirausaha itu hadir beliau. Gebiar Wirausaha 4 ngisi. Gebiar Wirausaha 8 ngisi. Nah, dan seorang sudah hadir di belakang, wajahnya sudah tidak asing untuk wilayah Karsidenan Surakarta ini. Wah, balihonya udah di mana-mana gitu ya. Bukan karena nyapres ya, balihonya bahkan nggak di pinggir jalan, depan masjid Pak. Wah, ya. Saking terkenalnya di wilayah masjid-masjid di wilayah Jawa Tengah dan Karsidenan Surakarta. Tanpa berpanjang kata lagi, kita berikan waktu dan mohon untuk kemudian juga berikan wejangan begitu ya, di kesempatan luar biasa ini halal bihalal SBC nasional. Aplaus paling bahagia untuk Ustadz Kusnadi. Insya Allah ya, luar biasa beliau menyempatkan hadir
Jauh-jauh ini ya, jauh banget dari Solo ya, karena beliau aslinya Sragen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. 5-10 menit saja. Kemarin sama Mas Ridwan, ini sahabat saya sejak tahun 2012, gabung di IIBF di Bogor. Saya juga waktu itu fokus merintis bisnis ayam geprek di Sragen, baru 1 cabang waktu itu. Dan ini dipertemukan lagi di kegiatan SBC. Dan beliau Masya Allah kiprahnya di Grounded, di TDA ya, bersyukur sekali. Kenapa saya juga tadi harus menyempatkan ke sini di WA. Beberapa hari yang lalu mengumpulkan takmir sekota Malang bersama beliau akan melaunching Al-Quran on the Street di Kampung Sidumoro, akan mengumpulkan kurang lebih 1.000 sampai 2.000 orang baca Al-Quran di pinggir jalan dan berhadiah umroh. Nah, mohon doanya juga ya. Bersyukur sama-sama berkiprah di pergerakan. Saat ini saya menyatakan sejak 2019 saya sudah pensiun di bisnis, tapi hanya perancang bisnis. Alhamdulillah ketemu Mas Ridwan 2012 itu baru 1 cabang, dan saat ini fokus di geprek, namun berhenti di dunia bisnis 2019. Saya fokus jadi marbot masjid full total, dan saat ini memang saya banyak keliling ngurus kemasjidan. Dan tadi saya diskusi sama Mas Ridwan, nanti kalau ada di berbagai kota yang ada di sini bisa bersinergi. Saat ini saya diamanai di PP Muhammadiyah dan di Dompet Du'afa sebagai pembina masjid di seluruh Indonesia. Nanti bisa kerjasama dengan OYC. Dan saat ini mendirikan KMP, Kolaborasi Masjid Pemberdaya, dipimpin sama Pak Iris Sudewo sama Pak Kiai Jazir. Salah satu ketuanya adalah Mas Andi di Cibubur, kalau mungkin yang ada di kota wisata. Saat ini beliau memimpin Masjid Darussalam dari belajar merangkak, dan saat ini infaknya tembus yang 4-6 miliar per bulan. Dan kalau saya mewakili Jawa Tengah, yaitu takmir masjid. Maka Mas Ridwan juga mendirikan peci, Masya Allah ya. Maka saya melihat Mas Ridwan, saya tanya tadi, Mas Ridwan di Malang berapa hari itu? 1 minggu. Di Jogja 1 minggu. Di Jakarta 1 minggu. Yang 1 minggu adalah untuk dibagi ke berbagai tempat. Ada di Pontianak dan di berbagai tempat yang lainnya. Saya belajar dari para pemimpin Mas Ridwan. Pemimpin itu harus siap menderita. Kalau sudah mencanangkan memimpin organisasi, memimpin bisnis, memimpin pergerakan, siap menderita dan ujung tombak dan ujung tombok. Jadi ini luar biasa ya, saya sendiri juga jarang di rumah. Istri saya juga sudah mewakafkan pikiran dan tenaga saya, karena saya hampir keliling di berbagai tempat untuk menginspirasi masjid-masjid di Indonesia. Nanti sinergi, saya diamani DD itu sebagai divisi pengentasan kemiskinan dan BUMM. Jadi dari masjid jarak 2 kilo sampai 4 kilo itu harus tumbuh makmur hidupnya, diselesaikan dari masjid, dan menginstal badan usaha milik masjid di berbagai kota. Belajar dari Joko Karyan hari ini barusan beli hotel lagi. Jadi punya hotel sudah 2, 1 di Joko Karyan dan beli di Kaliurang. Nah, Al-Falah lagi menginstal pasang provider dan saat ini sudah 200 pelanggan. Jadi bayarnya ke Al-Falah. Nanti saya mohon Mas Ridwan untuk bisnis apa teman-teman yang sekiranya bisa disinergikan dengan masjid, nanti bareng-bareng berjamaah, dan insya Allah akan dibiayai sama Pertamina dan BSI. Dan saya juga sebagai dutanya BI
untuk meng-scale up orang yang pakai BSI ini totalnya baru 7% dari okupansi yang dibandingkan bank konvensional. Makanya teman-teman yang tadi saya lihat karakter bisnis sebagai produknya halal, sudah saatnya teman-teman harus bergeser ke bank syariah. Mudah-mudahan kalau banknya syariah insya Allah berkah. Dan tadi sampaikan dalam salah satu surat Ali Imran 104 yang dibacakan dari yang qiraah tadi, dan adakanlah di antara kamu segolongan umat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar, dan insya Allah ini adalah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan yang hadir di sini saya siap terus seandainya luang Mas Ridwan jawil saja, dan saya juga minta untuk data-data teman-teman yang punya bisnis atau apapun mungkin bisa bersinergi. Saat ini saya juga lagi meluncing soto Mas Ridwan, sudah berjalan 2 minggu di Sragen dan ini langsung mau buka di berbagai kota. Tapi saya hanya sebagai pendobrak saja, yang bangun adalah tim. Mohon doanya pada teman-teman semuanya terus berjuang di tempat yang baik ini, dan tadi banyak para ustadz, para pemimpin yang hadir juga di sini, sehingga di sini banyak tokoh-tokoh yang membuat perubahan. Terakhir, teman-teman, rezeki itu ada 2, yang satu dengan jalan diikhtiarkan, dan yang 2 adalah jalan ketakwaan. Diikhtiarkan adalah dengan program mungkin pendampingan Mas Ridwan, dengan pelatihan pendampingan bisnis, mentoring, coaching, itu adalah ikhtiar dalam menjemput rezeki. Tapi rezeki yang kedua yang saat ini saya alami adalah dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Maka dengan ketakwaan ini yang saya rasakan saat ini setelah saya full total ngurus masjid, dihadirkan ketenangan, hadirkan jiwa yang gak khawatir tentang masa depan dan lain sebagainya, dan Masya Allah rezeki itu diantar. Ini yang saya rasakan. Barusan kemarin ada yang menghadiahi 1 mobil unit Innova Reborn yang saya pakai itu Mas Ridwan, itu hadiah dari orang Bali. Ketika saya ke Bali, kasihan melihat saya dakwah keliling kemana-mana, akhirnya setiap putaran roda itu akan mengalir pahalanya kepada yang wakaf kepada saya. Artinya teman-teman, kalau sudah bisnisnya tumbuh dan belum tumbuh pun harus meningkatkan ketakwaan. Dan salah satunya adalah memakmurkan masjid. Hatinya cinta ke masjid, jiwanya selalu hadir di masjid, insya Allah nanti dihadirkan ketenangan. Pak Jainuri utang 8 miliar, pusing, panik, angsuran 200 juta, ketemu sama saya, dan saya belajar sama Ustadz Lukman, Ustadz Abdul Somad, saya bimbing, saya arahkan 5 tahun selesai tanpa jual aset. Maka bila banyak masalah, datangi masjid, minta ke Allah, sujud di masjid, insya Allah semua permasalahan akan diurai sama Allah. Tepat sekali, berkumpul di tempat yang sangat luar biasa. Mas Ridwan bersinergi sama saya, mengasuh masjid dan bergabung sama Bang EN di Pontianak, insya Allah ruhnya akan sampai kepada teman-teman. Selamat berjuang dan semoga istiqomah, dan mudah-mudahan Allah menghadirkan keberkahan dan dihadirkan kebaikan-kebaikan, dan hidup senantiasa dihadirkan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Pak Kusnadi, sekali lagi aplaus paling bahagia untuk Pak Kusnadi ya. Luar biasa ya Pak Kusnadi. Masjid. Nah, jadi kalau urusan masjid, informasi tentang masjid, atau Anda ingin bermalam di masjid, itu bisa kontak Pak Kusnadi ya untuk wilayah-wilayah masjid yang membuka ya. Dan selanjutnya, ini ada seorang juga. Fotonya sudah ada di depan begitu ya. Foto sudah ada di depan. Alumni OYC 1 bersama dengan Mas Indra, Pak Eko Fer juga, dan juga sekaligus mantan presiden. Wah, ini mantan presiden. Kalau mantan presiden Indonesia ada berapa mantan presiden Indonesia? Ada berapa? Nah, mau tuh 7. Nah, ini mantan presiden SBC yang kedua. Nah, mantan presiden SBC yang kedua sudah hadir insya Allah ya.
Saya tadi melihat beliau sudah masuk. Sudah hadir ya? Sudah hadir ya? Oh sudah, insya Allah sudah ya. Oh ya itu pecinya terlihat putih, yang lain hitam, beliau putih sendiri gitu ya. Yang di dalam peci juga insya Allah putih juga. Begitu ya, karena sudah paling senior di antara yang lain begitu. Ngapunten ya Ustaz ya. Jadi dari OEC 1 saya bertemu beliau dan kali ini di OEC 6 mengirimkan dua punggawa, anak dan mantunya. Wah, jadi anak dan mantunya nggak terima satu kan? Kalau Pak Ekover cuma ngirim satu anak ya. Kalau Ustaz Jun ngirimnya 2 anak beserta mantu. Wah, kalau kata Pak Ekover karena anak saya yang ini belum dapat mantu ya, jadi masih anak doang. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia punggawa dari SBC Solo sekaligus mantan presiden dari SBC Ustadz Junaidi Alfan. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Temu channel. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama seluhur ya, Masya Allah. Ya senior itu banyak juniornya sehingga semuanya kenal. Dan hari ini, malam hari ini saya sampaikan kembali salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah wa la ilma lana illa ma 'allamtana wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kita sudah menyelesaikan Ramadan kita. Ini merupakan anugerah terbesar yang mudah-mudahan tahun depan Allah anugerahkan kembali. Amin. Kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak yaumul qiyamah akan datang kepada kita sebagai syafaat. Yang ketiga, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masih suasana Syawal. Mudah-mudahan kita hari ini 00 dan kita semakin hari semakin meningkat ketakwaan. Malam hari ini mestinya saya tidak di sini, kemarin sudah jadwalnya di Malang. Tapi sebagai orang tua ya, sebagai senior saya OYC 1. Lah kemudian OYC 6 datang ke Solo kok tidak disambut. Ini kayaknya ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu alhamdulillah saya schedule waktu saya di Malang dan malam hari ini kita bersama di sini. Ini juga tidak terlepas sebagai takdim saya kepada guru saya Qadri Ridwan Abadi. Ya walaupun saya lebih jauh usianya di atasnya, tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, seorang yang mengajarkan kamu ilmu walaupun itu hanyalah alif, maka dia adalah gurumu. Sehingga jika gurumu itu menginginkan kamu untuk jadi budaknya atau kamu mau dijual, maka harus tunduk kepada gurunya. Nah itulah yang semestinya tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa guru itu harus disayang dan ditakdimi agar keberkahan ilmu mengalir kepada kita. Itu yang menjadi prinsip saya. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 2 pesan saja sebagai senior ya. Pertama, bahwa kita ini adalah khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah turunkan di akhir kenabian. Oleh karena itu misi besar sebagaimana yang sudah kita pahami dalam surat Al-Baqarah ayat 30, saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat Allah berkata kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah fil ard. Saya perlu garis bawahi
bahwa khalifah itu adalah pemimpin. Di mana memimpin? Fil ar, di bumi. Bumi itu bukan Indonesia, bukan Solo, tapi bumi itu kalau yang kita kenal adalah 4 benua. Maka misi bagaimana kita menjadi pemimpin yang bisa memimpin dunia ini harus kita wujudkan. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun beliau sudah melakukan ekspedisi internasionalnya. Di usia 12 tahun. Jadi proyeksi Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah fil ar itu maknanya bahwa kita harus memiliki pengalaman global. Selain daripada itu dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah melahirkan Nabi Muhammad berserta umatnya itu untuk proyeksi bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin, yakni menjadi kebaikan, keberkahan bagi seluruh alam. Artinya kita tidak boleh hanya sebatas tahu Indonesia atau tahu kota kita, tetapi bagaimana kita bisa keliling dunia, punya visi global. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sebagai kakak ingin berbagi kepada para hadirin semua terkait dengan sesuatu yang menjadi visi besar dari SBC ini, yakni membangun peradaban. Bapak dan Ibu sekalian, anggota SBC yang saya cintai, membangun peradaban ini adalah terminologi yang dari awal didengung-dengungkan oleh Coach Ridwan. Bagaimana membangun peradaban? Membangun peradaban semua sepakat bahwa itu dimulai dari pendidikan. Alhamdulillah, saya baru kemarin tanggal 13 Maret menyelesaikan perjalanan saya di 20 negara. Dalam kaitannya dengan memproyeksikan bahwa kita tidak boleh hanya tahu Indonesia. Dan dalam kesempatan malam hari ini, misi saya keliling dunia itu dalam kaitannya dengan bagaimana kita mendapatkan pendidikan terbaik. Kemarin tanggal 28 sampai tanggal 13 Maret, 28 Februari sampai 13 Maret, saya keliling di 8 negara di Eropa. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yang ini untuk mewujudkan bagaimana peradaban yang digagas oleh SBC ini betul-betul di masa yang akan datang wujud. Pendidikan seperti OYC yang singkat dan juga tentunya anak-anak kita membutuhkan pendidikan. Malam hari ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada antum semua bahwa saya tanggal 6 Maret kemarin di Jerman melakukan MOU dengan pemerintah Jerman terkait dengan pengiriman mahasiswa atau santri, dan saya mendapatkan kuota dalam setahun sebanyak 500 orang. Ya. Nah dalam kesempatan ini mumpung kira-kira kita ini sedang nyari anak-anak kita mau studi kemana kan gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian saya dalam pendidikan 23 tahun di 20 negara termasuk Indonesia dalam ini. Semuanya sepakat bahwa negara maju itu menjadi maju karena sistem pendidikannya terbaik. Kita sebagai negara yang sudah merdeka sejak 78 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini status kita sebagai negara berkembang. Korea yang sama dijajahnya dengan kita oleh Jepang, selisih 2 hari. Kalau Korea tanggal 15 Agustus 1945, sementara kita 17 Agustus 45. 60 tahun Korea mampu membangun peradaban bangsanya. Startnya dari apa? Dari pendidikan. Maka alhamdulillah anak-anak saya semua saya kuliahkan di luar negeri. Dan saya berkeinginan bahwa dalam mewujudkan peradaban dengan pendidikan terbaik, tadi di Jerman ada peluang yang sangat besar.
dengan apa namanya, dengan fasilitas. Kalau di Jerman itu semua fasilitas pendidikan itu adalah gratis, ya gratis walaupun kedokteran. Terus kalau kita ke sana tidak gratis, saya punya kawan di Jerman yang bisa membackup dana talangannya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang menginginkan anaknya yang sekarang mungkin bingung mau kemana, nanti boleh komunikasi. Barangkali malam hari ini menjadi sebuah momentum yang membuat perubahan peradaban kita masa depan, insya Allah. Itu saya kira sebagai informasi dan sekaligus bagian dari berbagi saya dalam profesi sebagai peneliti pendidikan. Mudah-mudahan kesempatan halal bihalal ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua, dan sinergi yang menjadi roh SBC, betul-betul semua potensi yang ada di kita masing-masing bisa betul-betul kita kolaborasikan sehingga menjadi sebuah kekuatan. Demikian, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala salah, dan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan paling bahagia untuk Ustadz Junaidi Alfan, ya, pimpinan dari Pondok IT yang ada di Solo. Ada yang sudah pernah mampir ke pondok pesantren beliau yang di Solo? Wah, belum ya. Jadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi di Solo adalah tempat beliau. Nah, kalau misalkan nggak tahu lokasinya di mana, silahkan Anda bertanya ke peserta OEC 6 juga, yaitu Mbak Atina. Mana Mbak Atina? Mbak Atina, oh di bawah. Mas Koid juga di bawah. Oke ya, Mbak Atina dan Mas Koid. Mbak Atina merupakan anak Ustadz Jun dan Mas Koid adalah menantu dari Ustadz Jun, ya. Jadi silakan langsung bertanya ke beliau di manakah lokasinya untuk Pondok IT. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, halo. Wah, kayaknya sudah mungkin sudah yang di online masih semangat di online. Di online. Mana jawabannya di online ya? Oke ya, masih oke. Wah, semangat tuh masih. Kakak. Mantap ya, yang di online masih semangat. Saya pengen sapa dulu. Seperti biasa, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Bahagia. Wah, tuh online kayaknya lebih seru deh daripada offline ya. Saya pengen tanyain dulu yang di offline nih, bagaimana kabarnya malam hari ini? Aduh, lebih lucu kalau dari offline. Aduh. Kalau gitu sebelum saya sampaikan ke yang berikutnya, saya pengen cek dulu ya. Karena yang hadir di ruangan ini tuh minimal pernah ikut OYC gitu ya. Kayaknya minimal pernah ikut OYC, boh 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan gitu ya. Bahkan ada sudah alumni. Oleh sebab itu saya pengen cek dulu. Ini jangan-jangan sudah lupa ini, karena waktu saya megang mic ini pertemuan pertama ya. Oke, 1. Kan lupa ya kan. Nah, ini tolong standar MC OYC berikutnya ya. Ya. Kalau saya bilang 1, silakan tepuk pundak teman sebelah kanannya dan bilang hei. Oke. 1. Oke ya, disemangati ya. Kurang, tambah hei semangat. Oke ya. Kalau saya bilang 2 biasanya gimana? 2. Nah, sekarang ganti. Kalau tadi kan hei ke kanan, sekarang 2-nya ganti, bukan asik-asik tapi hei ke kiri. Ya, hei ke kiri. 2. Hei, lebih semangat. Oke, kalau 3 tetap seperti biasa, pakai yang kiri dan bilang Oke, 3. Oke ya. Masih semangat ya? Masih dong ya. Oh, sahabat, Solo itu terkenal dengan panas. Tahun lalu itu panas. Tahun ini adem. Adem nggak Pak di sini? Adem. Surabaya kemarin adem nggak? Ada. Sampai ada yang minta dikecilin AC-nya loh kemarin di Surabaya itu, saking ademnya. Jadi alhamdulillah pertemuan pertama Malang adem. 2 di mana? Surabaya adem. 3 Solo adem. Insya Allah yang keempat panas.
Oke, Mas Adam terus ya. Nggak tahu nanti 4 di mana ya. Oke, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya. Yang akan menyampaikan adalah seorang menteri. Wah, tadi sudah sempat diprolog oleh siapa tadi ya? Oh, Mas Joko tadi sudah memprolog bahwa beliau ini orangnya soleh. Wah, soleh, emang soleh banget ya, diakui dari penampilannya, dari cara bicaranya, dari interaksi dengan beliau, maka Anda akan merasakan bahwa beliau ini solehnya kebangetan begitu ya. Solehnya kebangetan, dan dari jauh kita udah melihat cahaya terpancar dari wajah beliau begitu ya. Dan insya Allah sesi ini, kalau tadi sudah menjelaskan tentang pendidikan, tentang kemudian guru, tentang apa hal yang tadi sudah disampaikan, maka beliau akan membahas sesuatu yang penting, yaitu membahas tentang kenapa acaranya halal bihalal. Kenapa kok halal bihalal gitu ya? Kenapa enggak silaturahim nasional atau sawalan atau apa gitu? Kenapa kok halal bihalal gitu ya? Kenapa judulnya harus halal bihalal? Ada yang tahu sejarahnya halal bihalal kenapa? Ya, nanti beliau akan menjelaskan, insya Allah begitu ya. Saya nggak tahu materinya apa sebenarnya. Ini saya asal nyeletuk aja. Saat itu nanti dibahas. Saya mohon dijawab serasa penasaran saya, kenapa kemudian halal bihalal gitu ya? Apa awal mula munculnya halal bihalal? Yang akan menjelaskan langsung adalah seorang menteri yang ditunjuk di kepengurusan ini menjadi Menteri Agama, dan Menteri Agama ini insya Allah tidak korupsi Al-Quran. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia Ustadz Nur Khalik dari Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami takzimkan guru kita, pembimbing kita yang telah ikhlas membimbing kita, Coach Ridwan Abadi, semoga Allah melimpahkan kepada beliau dan keluarganya kemudahan, taufik, keridhaan dan seluruh kebaikan dunia dan akhirat dari sekarang sampai nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para senior yang tadi, biasa kalau junior itu letaknya paling belakang. Letaknya paling belakang pun materinya sudah ditentukan. Jadi saya maju seperti ini sudah ketodong kayaknya ya. Harus nyampaikan artinya halal bihalal seperti apa. Tapi teman-teman, alhamdulillah tidak kerasa ini sudah masuk di bulan Syawal akhir. Dulu waktu kita kecil, memori yang paling indah ketika lebaran itu apa kira-kira? Dapat ampau, apalagi masak, ketemu keluarga jauh, dapat ampau, apalagi kira-kira ini main mercon. Kalau di Ponorogo itu ada balon udara yang terangkat ke atas. Tapi semakin kesini saya sendiri mendapatkan lebaran, terutama di Indonesia itu ada 3 hal yang patut kita syukuri ya. Yang pertama, lebaran di Indonesia ini contoh paling bagus antara bergabungnya antara agama dengan kebudayaan. Jadi contoh terbaik ajaran Islam, syariat Islam berakulturasi dengan budaya itu paling bagus di lebaran. Kok bisa? Kalau di Indonesia kita lebaran itu adatnya apa? Habis sholat Id, habis itu pulang ada sungkeman. Yang muda minta maaf yang tua maafin yang muda. Kemudian sebelum sholat Id atau 1 hari 2 hari sebelum sholat Id itu ada tradisi membelikan baju baru. Kira-kira ada nggak anak zaman sekarang yang nggak pakai baju baru? Nggak ada. Kemudian setelah sungkeman, kira-kira sungkeman ini hanya di keluarga kita sendiri atau satu lingkungan? Bisa-bisa kabupaten katanya.
Bahkan WA kita ini orang yang nggak pernah nyapa kita tiba-tiba nyapa di WA. Bahkan kita keliling kampung, sekeliling. Pertanyaannya, apakah di zamannya Rasulullah SAW ada tradisi itu? Belum ada WA, adanya apa? Adanya apa kalau nggak ada WA? Di zaman Rasulullah SAW yang sependek yang saya pelajari, adat yang dibangun Rasulullah ketika Lebaran itu membelikan baju baru untuk anak kecil. Jadi ketika pada waktu itu Sayyidina Hasan dan Husain itu waktunya Lebaran nggak punya baju baru, nangis Sayyidina Fatimah. Gimana nggak punya baju baru? Akhirnya Jibril tidak kuasa mendatangkan baju baru untuk Sayyidina Hasan dan Husain sebagai bekal Lebaran. Itulah yang menjadi dasar kita berlebaran baru, berpakaian baru. Jadi jangan bilang pakaian baru ini nggak ada dalilnya, ada. Tetapi yang tidak ada itu setelah Lebaran kita keliling kampung salaman. Jadi ini budaya yang paling bagus di kita, perpaduan. Kalau antum semuanya di Arab habis sholat Aid itu ngapain? Tidur. Antum di Arab habis sholat Id tidur. Di Turki habis sholat Id tidur. Bahkan orang Turki itu nggak punya pakaian, nggak punya adat pakai baju Lebaran. Bahkan di Turki itu saya pernah lihat dia sholat Id itu pakai celana apa itu? Training 3/4. Saking biasanya sholat Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita di Indonesia punya adat yang sangat bagus. Jadi jangan sampai momen Lebaran ini kita mendam dengki hasud yang paling dalam. Yang kedua, yang saya senang sekali Lebaran di Indonesia itu ajang ijtihad, ajang adu ilmu, ajang kekuatan ilmu. Siapa itu yang punya ilmu? Kira-kira ilmu apa? Jangan bilang ilmu rawa rontek loh ya, saya juga gak tahu itu. Ilmu tentang ruqyah dan ilmu tentang hisab. Saya mau tanya nih, yang kemarin lebarannya hari Jumat angkat tangan dong. Oh boleh. Yang hari Sabtu tolong angkat tangan. Oke, yang hari Senin, Kemis. Oke. Yang nggak puasa, nggak terawih tapi rumahnya ikut dicet ada? Angkat tangan coba, ada nggak? Nggak ada ya. Kira-kira yang lebarannya hari Jumat itu berdasarkan apa? Coba saya mau jujur ya. Yang lebaran hari Jumat karena saya paham hisab, angkat tangan. Karena saya ikut pimpinan Muhammadiyah, karena saya Muhammadiyah, coba angkat tangan. Oke. Yang ikut-ikutan, angkat tangan. Yang ikut-ikutan Jumat, saya ikut Jumat. Oke. Yang hari Sabtu coba, yang yakin pernah yang menetapkan Sabtu karena dia sudah ngelihat hilal, angkat tangan. Yang lebarannya hari Sabtu karena sungkan sama keluarga, angkat tangan. Atau ada yang lebarannya Jumat tapi sholatnya Sabtu? Ada gak? Ada. Inilah enak hebatnya Indonesia. Indonesia dan Pakistan adalah dua negara di dunia yang penetapan 1 Syawal dan 1 Ramadan itu dibebaskan ormasnya menentukan. Hebat sekali. Karena cermin ulama-ulama kita membangun negara ini bukan dari fanatikan, tapi berdasarkan ilmu. Kalau antum di Turki, jangankan 1 Ramadan, 1 Syawal, Lailatul Qadar sudah ada jadwalnya. Di Turki, Lailatul Qadar itu sudah ada jadwalnya. Enak di Turki, maka pindah ke Turki sana. Jadi di Turki itu setiap malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Di Turki itikafnya cuma ada malam 27 Ramadan. Nah, Lebaran di Indonesia karena kita hidup berdasarkan ilmu, maka kita indah sekali. Ada yang lebarannya Jumat karena dia ilmunya seperti ini.
Muhammadiyah, PP Muhammadiyah itu menggunakan imkanul wujud. Jadi kemungkinan bulan itu ada itu jika dia lebih 0 derajat di atas ufuk. Jadi kemungkinan ada. Kira-kira kalau dia 0,5 derajat di atas ufuk itu sudah ada bulannya belum? Sudah, tapi belum kelihatan. Bagi PP Muhammadiyah namanya sudah bulan baru. Maka beliau beristihad bahwa mulailah itu 1 Syawal. Bagi Nahdlatul Ulama dan ormas lain tidak potensi ada, tapi potensi bisa dilihat. Potensi bulan itu bisa dilihat pakai mata telanjang itu jika dia 3 derajat di atas ufuk. Makanya salahnya seperti itu. Kalau Turki lebih ekstrim lagi, Turki itu kamalul wujud, dia 6 derajat di atas ufuk baru lebaran. Karena perbedaan itulah teman-teman, negara kita penuh berkah. Jangan bilang, wah aku Muhammadiyah, awal puasa Muhammadiyah, akhir puasa ikut NU. Atau kebalikannya, awal puasa ikut NU, akhir puasa ikut Muhammadiyah. Itu masalahnya. Nah, kalau nggak tahu dasarnya, ikutilah yang menurut Anda itu benar. Kalau ikut Muhammadiyah, silakan. Ikut NU silakan. Ikut pemerintah juga silakan. Yang kurang betul itu yang tadi, puasa nggak ikut, terawih nggak ikut, tapi rumahnya ikut dicet. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah lebaran kita penuh dengan kebahagiaan, perpaduan budaya. Yang kedua adalah lebaran kita penuh dengan ilmu. Yang terakhir ini saya dapat aman-aman tidak langsung dari Mas Mujahid. Saya harus menerangkan kata halal bihalal. Halal bihalal ini juga bid'ah. Bid'ah yang ada di Indonesia. Tapi bagus insya Allah. Apa itu halal bihalal? Itu dari bahasa halalun bihalalin. Artinya apa? Sesuatu yang halal bertemu dengan sesuatu yang halal akhirnya lunas. Kalau di budaya pesantren namanya bukan halal bihalal. Apa kira-kira namanya? Istihlalun. Artinya minta dihalalkan, minta diikhlaskan. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah. Bahkan ada yang pernah dengar kitab Al-Hikam? Pengarangnya siapa kitab Al-Hikam itu? Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau menuliskan, ya ilahi kaifa takunu mahasinuhu masawiya wa kaifa takunu masawihi masawiya. Ya Tuhanku, manusia itu kasihan. Manusia itu baiknya saja bisa salah, apalagi salahnya pasti salah. Saya berdiri di sini bagus, istiqlal sama teman-teman. Tapi di lain sisi saya meninggalkan santri saya baru masuk. Salah nggak saya? Salah. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Antum datang ke sini yakin tidak meninggalkan problem di rumah? Banyak problem. Tetapi kita datang ke sini ada yang lebih baik. Lah momen istiqlal inilah pentingnya kita untuk minta maaf. Jadi kesalahan kita teman-teman itu adalah mengharapkan sesuatu yang ideal dari makhluk yang tidak ideal. Saya sangat senang sekali dengan Asmaul Husna. Salah satu nama asma Allah yang paling saya senang adalah Al-Hadi. Apa Al-Hadi? Al-Hadi Maha beri petunjuk. Kenapa Al-Hadi saya senang? Karena dengan sifat Al-Hadi ini Islam akan selalu jaya, Islam akan selalu berkembang walaupun tidak ada nabinya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, digantikan oleh sahabat-sahabatnya, sampai sekarang di kita yang jauh dari ideal. Maka banyak sekali umat Islam itu difokuskan Allah untuk satu kebaikan yang dia fokus di situ. Contoh, tadi Pak Kusnadi mewakafkan dirinya untuk apa teman-teman? Untuk marbot masjid. Baik enggak?
Tapi coba bayangkan seluruh orang Indonesia seperti Pak Kusnadi, fokusnya di masjid. Bagus enggak? Enggak bagus. Maka Allah menciptakan kita semuanya menjadi satu elemen yang satu. Pak Kusnadi fokus di marbot. Saya punya teman di Blora itu fokusnya ke mu'alaf. Orang baru masuk Islam di Sengkuyung bahasanya. Bahkan saya punya tetangga itu fokusnya ke janda. Oh, tolong jangan berspekulasi ya. Fokusnya ke janda. Dia nyantunin janda tapi tidak datang ke rumahnya. Disatukan satu tempat, dihidupkan, diberikan pendidikan yang lain. Jadi di momen seperti ini tidak patut kita menjadi orang yang ideal. Patutnya apa? Kita memaksimalkan peran kita. Pak Kusnadi jadi marbot, antum di tempat di mana antum berpijak, antum menjadi penanggung jawab tentang keislaman itu. Mungkin ngerumat santri, mungkin buka majelis taklim, mungkin menghidupkan majelis tahfidz atau yang lain. Bahkan teman-teman di Turki itu di zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ada yayasan perkumpulan orang soleh, tapi ADART-nya itulah perkumpulan pembersih apa itu? Riya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Riya yang dari dulu. Dahak. Perkumpulan orang baik untuk membersihkan dahak dan air liur di tepi jalan. Jadi dia mewakafkan dirinya bukan seperti Pak Kusnadi merawat masjid, tapi dia mewakafkan dirinya menghilangkan, menutup, membersihkan dahak dan air liur yang dibuang di tepi jalan. Banyak sekali kebaikan. Karena kenapa? Baiknya orang manusia itu pasti akan jelek di mata orang lain. Tapi kalau kita tidak berbuat, ya nggak akan pernah baik. Jadi di momen Istiqlal ini, mari kita maafkan teman-teman kita, maafkan kesalahan teman-teman kita, karena nanti di Yaumul Kiamat nanti Allah akan memanggil kita, manusia yang pernah memaafkan manusia lain, silahkan berdiri. Dan dikatakan wahum qalilun, dan ternyata yang mampu memaafkan manusia itu hanya sedikit. Dan orang sedikit itu mendapatkan jalan tol langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi sekarang yang masih punya dongkol sama teman, yang masih punya rasa marah sama mantan atau sama siapapun itu, dari sekarang dimaafkan. Maafkan, antum akan menjadi orang yang mendapatkan kartu tol masuk ke surga nanti. Dan di ajak Istiqlal ini kami dari Kementerian Spiritual juga mohon maaf jika belum maksimal membantu teman-teman, dan saya yakin OYC 6 ini bisa menjadi OYC percontohan OYC sebelumnya dan selanjutnya. Amin. Dan tadi saya dengar katanya OYC udah punya yel-yel ya. Wah, hebat sekali ini. Yel-yel seperti apa? Oh, jahe. Kenapa jahe ini? Jaya di akhirat. Oh, okay. Jahe itu minumannya ahli surga. Jahe itu minumnya ahli surga. Tapi apakah seperti jahe seperti ini? Ya, wallahu alam. Jadi jahe adalah salah satu rempah-rempah yang disebutkan di dalam surga nanti. Apakah yang lain enggak ada? Ya, selain ada. Cuma kalau Allah nyebutkan semuanya ini bukan Al-Qur'an nanti. Kitab apa? Kitab farmasi nanti. Ya, cukup itu jahe. Ya alhamdulillah antum punya moto yang sangat bagus, jahe. Jaya di mana? Jaya di akhirat, hebat di dunia. Okay. Sekian dari kami. Semoga antum menjadi penggerak Islam di daerah antum sendiri. Apapun yang sudah antum ambil perannya, maksimalkan, dan itu menjadi alasan kita nanti untuk berdoa dengan Allah, membanggakan yang kita kerjakan. Karena nanti ketika yaumul hisab, kita akan face to face dengan Allah dan kita akan berromantisan dengan Allah. Ya Allah, dulu saya di dunia saya hidupi orang fakir, di dunia saya menolong teman-teman saya yang nggak mampu, dan semoga ukhuwah antum di sini OYC 6 bukan cuma sampai nanti pertemuan di Champion Camp, sampai di akhirat nanti masuk surga pun
bareng-bareng. Kafana bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus paling bahagia untuk Ustadz Nur Kholik. Masya Allah ya. Pimpinan sekali pengasuh dari Pondok Pesantren Khazinatul Abror Bojonegoro. Gitu ya, sudah menjelaskan dengan baik apa sih halal bihalal. Wah, ternyata materi dadakannya disampaikan dengan baik, alhamdulillah ya. Suka nembak memang saatnya, jadi langsung kena gitu ya. Pengetahuan luas tuh enak. Jadi begitu dikasih materi apa langsung bisa menyampaikan begitu ya. Baik, Bapak Ibu halo. Udah jam berapa sekarang? 9. Udah ngantuk belum? Wah, ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita belum mendengarkan wejangan begitu ya dari seseorang yang kan semua yang sudah ada di poster ini sudah menyampaikan kecuali satu, betul ya? Kecuali satu, dan seorang ini sudah bersama dengan kita dari tadi pagi walaupun dalam kondisi yang nggak begitu fit sebenarnya ya, karena qadarullah saya dari Ramadan belum ketemu beliau. Pada saat kemarin saya ke rumah beliau tidak ketemu beliau. Dan baru ketemu hari ini dengan beliau ya di sini ya. Kemarin rencana berangkat bareng, qadarullah ternyata istri saya demam tinggi, jadi saya harus nemenin dulu. Tadi pagi baru berangkat, nyampe sini baru ketemu dengan beliau. Tapi dengan kondisi yang kurang begitu fit, masih optimal ngisi dengan dari pagi sampai tadi sore. Tadi setelah ini sebelum ini mendampingi rekan-rekan OIC Solo di hall bawah, dan malam hari ini kita akan dengarkan bersama wejangan dari beliau sekaligus juga wejangan puncak begitu ya dari agenda halal bihalal nasional kita untuk di sini dan juga untuk teman-teman yang ada di online. Tak lain dan tak bukan founder dari SBC. Kita berikan aplaus paling bahagia untuk guru kita bersama, Coach Ridwan Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warhamni lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Masyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang ada di online, ini enggak kelihatan ya di sini ya. Adanya di sana. Masyaallah. Semoga seluruh sahabat yang hadir baik secara offline maupun secara online, Allah selalu naungi hidayah kepada kita, berikan rahmatnya, berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saya nggak akan ngasih wejangan lagi Mas Mujahid, saya lihat wajah-wajahnya sudah nggak kuat untuk menerima wejangan gitu ya. Udah jangan gitu ya. Jadi saya hanya menutup saja. Jadi menyapa teman-teman yang di offline, di online, karena kalau yang offline sudah dari tadi pagi ya. Tapi saya mau nyapa teman-teman yang hadir dari Solo Raya, jauh-jauh dari Wonogiri, jauh-jauh dari mana lagi nih, Gemolong, jauh-jauh dari alumni OYC yang ada di Solo Raya. Coba angkat tangan, mana angkat tangan tadi? Ada Mbak Mita, Pak Agri, ada Mbak Tika, ada Umi Ati dan seterusnya. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat senior-senior kita. Bapak Ibu, saya cuman ingin menyampaikan terakhir mungkin di sesi sebagai penutup. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita semua punya salah dan hilaf. Maka halal lebih halal seperti yang disampaikan sama Ustadz Khalid tadi. Semoga kita nanti di akhirat mendapat jalan tol. Kenapa? Karena kita pernah saling memaafkan karena Allah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang Allah pilih karena saling meridhokan di antara kita. Itu menjadikan kebaikan buat kita di hadapan Allah nanti ya, membuat Allah ridho kepada kita dan diberi tempat terbaik. Maka saya hanya mengantarkan saja, setelah ini kita bersalam-salaman, berhalal bihalal ya, untuk melebur apa yang mungkin menjadi ganjalan di hati, prasangka atau apapun itu. Bapak Ibu sekalian
Ya, saya sebenarnya nggak mau cerita Mas Mujahid yang bocorin. Saya sehat-sehat saja insya Allah ya. Kenapa? Melihat antum semua saja, itu saya semangat luar biasa gitu ya. Masya Allah ya, tapi nggak tahu nanti setelah ini. Tapi doakan semoga selalu Allah berikan kesehatan dan juga kekuatan. Di bawah tadi saya menyampaikan sedikit ya, wejangan untuk teman-teman alumni. Inti dari wejangannya adalah jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Meskipun sudah jadi alumni, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Begitu juga buat teman-teman yang hari ini menyimak di online dan tidak bisa hadir bersama dengan kami semua di sini, maka jangan pernah bosan jadi orang baik dan jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Upayakan terus. Kenapa? Karena nilai terbaik kita bukan hari ini. Nilai terbaik kita pada saat di akhir nanti, husnul khotimah. Maka sebelum menyampai di husnul khotimah, hari ini menuju ke sana jangan pernah lelah, istiqomah berbuat kebaikan. Insya Allah itu teman-teman, semoga menjadi penyemangat di hari ini. Karena sudah malam, di belakang kayaknya ada menu coffee break yang juga sudah menanti kita semua. Nah, ya saya kembalikan kepada Mas Mumu untuk bisa mengawal. Saya undang para sesepuh untuk bisa maju ke depan. Kepada Ustadz Junaidi, kepada Mas Indra, Dr. Anton, Pak Ekover, dan juga kepada jajaran pengurus ada Mas Mujahid, A. Mumu, Ustadz Nur Halik, dan juga ada Pak Prawoto, para menteri, untuk bisa membersamai saya di depan dan kita akan melanjutkan ya kegiatan kita di Halal Bihalal. Sekali lagi saya undang para sesepuh. Mas Mujahid, OYC 0 itu ada lebih dari satu. Oh tadi Mas Joko yang bilang ya? Iya Mas Joko yang bilang. Katanya OYC 0 cuma Mujahid ya? Iya ada beliau juga. Ada yang megang kamera, itu OYC 0 juga. 0 juga. Kalau itu 0 besar ini 0 kecil gitu ya. Kelihatan ya. Sekali lagi saya undang Ustadz Jun dan juga beberapa teman-teman untuk bisa membersamai Mas Joko dan juga teman-teman untuk bisa membersamai kami di depan. Saya kembalikan kepada Mas Mujahid. Saya Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kami mohon kesediaannya Mas Joko, Ustadz Jun, Pak Eko, boleh yang dari OC 1, Pak Anton, kakak kelas boleh bisa merapat maju, senior-senior boleh, Mas Iing juga boleh. Yuk, siapa lagi nih? Yang terlihat Pak Adi, boleh Pak Adi. Pak Adi, Pak Supri. Nah, siapa lagi tuh? Yang saya ngelihat. Boleh. Maju. Nah, boleh Pak Sferi, Mas Sferi, boleh maju, wajib maju Mas Sferi. Siapa lagi? Ibunya ada mungkin Bu Mita ya. Tadi saya ngeliat ada yang senior, ada Bu Mita, Bu Ati. Bu Ati, nah sekalian Bu Ati. Terus siapa lagi? Iya ada Bu Mita, ada Bu Ati. Terus siapa lagi? Oh, Bu Dokter Dia. Terus siapa lagi? Bu Yasmin. Ustadz Numir sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu di akhir kita akan tutup bersama dengan, kan kalau halal bihalal saja kita kurang lengkap rasanya kalau kita tidak saling menyapa dan saling bersalaman, maka kami mohon kesediaannya untuk Bapak-Bapak mulai dari yang paling depan. Bapak-Bapak dengan Bapak-Bapak, Pak Adi mungkin bisa melingkar sedikit ke sini, nanti bisa melingkar dari sini, dari sana, atau kemudian nanti diatur di tengah sini, bisa langsung ke sana, mutar lagi ke sini, begitu ya lingkarannya bisa diatur. Boleh dimulai dari Mas Zaki, ibu-ibu, Bu Mita, Bu Ati, boleh kesediaannya di sebelah sana, nanti diawali dari ibu-ibu yang ada di bagian depan. Boleh kita mulai Bapak Ibu, sekaligus izin saya akhiri ya sesi kita pada malam hari ini. Boleh dimulai Mas Zaki dari sebelah sana.
Bapak Ibu, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau nggak ada sumurnya nggak usah numpang-numpangan ya. Bapak Ibu, yang ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada salah maka itu sesungguhnya setan yang buat kita salah, kita hanya ngikut apa kata setan ya. Oleh karena itu kita sebagai sesama manusia harus saling memaafkan, harapannya biar tidak ada saling dusta di antara kita semua. Selamat malam, kita akhiri malam hari ini dengan saling memaafkan satu di antara kita. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan harapannya sama-sama saling mengikhlaskan. Mulut ini banyak salah saat berucap, maka mohon kesediaannya untuk tetap bisa memaafkan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.